Untuk membahas sikap Indonesia yang tak memberikan visa kepada atlet Israel di ajang kejuaraan dunia senam artistis 2025 sehingga berbuntut ancaman IOC, kita akan membahasnya bersama dengan Presiden of National Olympic Committee of Indonesia, Raja Sabta Oktohari, yang saat ini sedang berada di Lausanne, Switzerland. Selamat petang waktu Jakarta, Pak Okto. Selamat petang, selamat pagi waktu Lausanne. Selamat siang tepatnya. Oke. Pak Okto, untuk agenda pertemuan NOC dan IOC yang telah terjadwal esok hari, apa yang akan menjadi fokus utama NOC dalam pertemuan ini? Ya, jadi sebelumnya memang sudah kami minta waktu kepada IOC ini jauh-jauh hari sebelum ada isu tentang kejadian apa yang terjadi di gimnastik ini, dan kami mendapatkan jadwal pertemuan tanggal 28 Oktober. Sehingga ini untuk memenuhi pertemuan yang memang sudah direncanakan, dan perjalanan ini saya didampingi oleh Sekjen Wijaya, Wakil Sekjen Daniloy, KE Josephine, dan juga KE Hariwarga Negara Harun, di mana tadi malam kami juga sudah ikut di gala dinner AIMS, yaitu komunitas organisasi olahraga member dari IOC. Dan hari ini sebentar lagi jam 11, kira-kira setengah jam dari sekarang, itu kita akan ikut di pertemuan IF atau International Federasi yang dilaksanakan di Lausanne ini. Baru besok sesuai dengan rencana kita ketemu IOC di headquarter IOC di Lausanne ini. Pusing, gimana cara mendapatkan kebutuhan bahan bangunan sekaligus? Mau tahu solusinya? Ayo ke Depo Bangunan. Depo Bangunan dapat memenuhi semua kebutuhan bahan bangunan Anda. Ada lebih dari 100.000 produk pilihan bahan bangunan, mulai dari flooring, paint and sundries, sanitary and plumbing, electrical, builders hardware, houseware and kitchen, tools and hobbies. Wih, lengkap ya, harganya bersaing. Ya, selain hemat, belanja di sini ada tambahan keuntungan. Ikut program belanja berhadiah 16 miliar Depo Bangunan. Belanja di Depo Bangunan, bikin untung, dan untung. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman, dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Sehingga pertemuan ini akan kita maksimalkan untuk juga mengkonfirmasi terkait dengan surat yang kami terima, dan kami memilih untuk tidak berbalas surat, tetapi kami sampaikan melalui surat resmi kami bahwa apapun yang terjadi akan kita jelaskan secara langsung. Dan kami juga tidak menggunakan baik itu media ataupun sosial media, sehingga bisa mengklarifikasi secara langsung dan bisa memberikan gambaran secara utuh dari perspektif baik itu pemerintah maupun bangsa Indonesia terkait dengan isu yang terjadi di kegiatan World Championship Gimnastik di Indonesia. Oke Pak Okto, kalau dari dalam konteks diplomasi, apa pesan yang ingin disampaikan NOC kepada IOC agar tidak memandang bahwa keputusan Indonesia terkait dengan atlet Israel ini sebagai sebuah pelanggaran? Satu hal yang pasti, keamanan menjadi yang prioritas ya, dan kita tidak hanya melihat ke satu negara, tetapi kita melihat juga 77 negara yang hadir itu berkompetisi di Indonesia untuk pertama kali kejuaraan dunia diadakan di Indonesia, dan bagaimana SANI atau National Federasi dari Gimnastik di Indonesia itu selama ini berupaya untuk mensosialisasikan cabang olahraga ini, dan tidak mudah, dan akhirnya mereka mendapatkan kesempatan, dan bahkan Presiden Prabowo sudah memberikan fasilitas di Cibubur untuk dijadikan home base dari pembinaan prestasi dari gimnastik. Nah, ini yang akan kami sampaikan, bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman gimnas dari di Indonesia ini sudah berlangsung lama, dan sangat disayangkan apabila hanya karena
tentangan dari satu negara yang memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia itu bisa membatalkan upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini. Bahkan negara-negara yang hadir itu, tadi malam saya ketemu juga dengan Presiden Watanabe, Presiden Federasi Gimnastik, yang menyatakan sangat puas dengan kegiatan yang dilakukan untuk pertama kali di Asia Tenggara dan di Indonesia itu. Oke, artinya komunikasi Indonesia dengan Federasi Internasional maupun komunikasi dengan IOC ini sejauh ini tetap berjalan dengan baik ya Pak Okto? Ya, kami sejauh ini tidak ada kendala dalam melaksanakan komunikasi karena ruang seperti yang disampaikan oleh Pak Erik tadi, Pak Erik itu kan IOC member ya gitu. Ruang komunikasinya terbuka sehingga kami memilih untuk berkomunikasi secara langsung. Dan kalau dari surat terakhir yang diterima itu menyatakan ada panggilan, sampai sejauh ini kami belum mendapatkan panggilan, tapi kami hanya memenuhi memang perjanjian pertemuan yang dilaksanakan tanggal 28 yaitu besok. Oke, dari putusan yang dikeluarkan IOC pekan lalu ini, apa sebenarnya yang menjadi poin keberatan IOC terhadap Indonesia? Ya masih sama ya, saya pikir karena Israel nggak bisa datang gitu ya. Tapi kan perlu disampaikan juga lebih lanjut secara komprehensif gitu, bahwa pemerintah pun memberikan keputusan mengambil respon terhadap apa yang menjadi situasi baik itu psikologis maupun fakta bahwa kita tidak memiliki hubungan diplomatik gitu. Dan ini menjadi dasar bahwa bangsa Indonesia juga bukan anti terhadap olahraganya, tapi sikap kita cukup jelas saya rasa terkait dengan atau membatalkan visa yang diberikan kepada satu negara tersebut. Baik Pak Okto, kita berharap hasil pertemuan esok akan berhasil positif begitu sehingga kondisi situasi olahraga di Indonesia dapat lebih maju dan berkembang lagi. Terima kasih Pak Okto sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat kembali beraktivitas.